Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Baik teman-teman semua, pada pertemuan hari ini tentu kembali lagi kami menyapa Anda, dan hari ini kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan terkini dari aspek sejarahnya, dan tentu ini akademis berdasarkan pada data-data yang faktual dan bisa dipertanggungjawabkan bersama guru kita kembali, Al-Ustadz Taufik Abu Faruqi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah di Jumat sore ini baik sekali. Alhamdulillah, Insyaallah. Ini mohon maaf nih Ustaz, ini waktunya sedikit kembali dipinjam gitu. Betul. Biar kita bahas kembali tentang perkara-perkara yang kemudian hari ini menjadi perbincangan, dan tentu tujuan kita utama adalah untuk mengedukasi. Ya. Oleh sebabnya pada kesempatan hari ini kita sengaja ingin menghadirkan satu perbincangan hari ini berkaitan dengan, ini sudah viral Ustaz, sudah diperbincangkan sejak bulan Ramadan lalu ya, kalau nggak salah. Kalau saya tidak salah itu sejak akhir Ramadan itu sudah diperbincangkan ini barang, sudah di-showkan ke publik. Nah, ini tentang satu film yang sangat luar biasa berkaitan dengan salah satu tokoh yang maha dahsyat gitu, yang kata orang Malaysia ini bukan hanya saja punya Indonesia, tetapi kebanggaan Asia Tenggara gitu. Buya Hamka. Buya Hamka ya. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita ingin sedikit berbicara soal masalah Buya Hamka Ustaz. Karena ini luar biasa, beliau ini tidak sedikit ya. Beliau fokus konsentrasinya tentang pendidikan, filsafat, banyak hal gitu ya, sosiologi gitu. Dan ini luar biasa, salah satu kebanggaan Indonesia yang itu menjadi banggaan untuk Asia Tenggara gitu. Betul. Nah, Buya Hamka, ini tentu Hamka ini adalah salah satu singkatan ya daripada Haji Abdul Karim Malik Amrullah gitu ya, atau disingkat dengan Hamka. Nah gitu. Ini pertama dulu nih Ustadz, di awal perbincangan kita ini saya mau ingin menanya soal masalah Buya Hamka dari perspektif Ustadz ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya rumit sebenarnya, atau jawabannya sangat besar. Saya berbicara tentang tokoh besar. Ya, tadi sudah sampaikan bahwa tidak hanya milik Indonesia, tapi itu milik Asia Tenggara minimal ya. Gitu. Itu tidak berlebihan menurut saya, karena memang beliau adalah tokoh besar. Ya, kemudian panutan. Juga di sisi lain beliau adalah pejuang. Betul. Di sisi lain beliau ulama, di sisi lain beliau sejarawan, di sisi lain dia ahli tafsir dan sebagainya, banyaklah ya. Luar biasa. Buya Hamka, dia nama aslinya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, disingkat Hamka. Dulu dia namain Hamka itu ketika dia jadi penulis, awal dia menjadi wartawan di Medan. Menamakan dirinya Hamka, inisial. Jadi lebih enak tuh Hamka. Lebih singkat. Betul. Nah, itu pun mungkin karena dia berpikir kayaknya kalau disingkat Hamka lebih enak, gampang diucap, dan ternyata dari tulisan beliau dengan nama penulis Hamka itu lebih disukai dan lebih familiar dengan nama Hamka. Ayah beliau juga ada seorang ulama besar. Ayahnya lagi juga seorang ulama besar. Artinya sampai ke kakeknya juga ada ulama besar. Kakeknya lagi di atasnya juga ulama besar. Turunannya. Betul, karena memang turunan beliau ada memang turunan ulama. Ayahnya Aka kalau disingkat. Abdul Karim Amrullah. Kalau beliaunya Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Gitu. Beliau lahir di Maninjau, Sumatera Barat. Ya, tahun Minang ya, beliau ini orang Minang. Betul, 1908 ya. Ya, kalau kita lihat, tapi banyak sekolah yang tidak lulus. Justru itu adalah keunikan beliau. Memang tidak ada satupun sekolah formalnya yang dia selesaikan. Jadi beliau ini tidak ada. Betul, tidak ada formal ya. Betul. Luar biasa. Di zaman beliau itu sekolah dasar itu ada 3 jenis. Ada sebutnya sekolah desa, sekolah government, dan sekolah ELS. Nah, sekolah desa ini untuk sekolah rakyat. Ya, artinya untuk kaum proletar
bahasanya dulu inlander berarti ya. Nah Oke. itu masuk di sekolah desa hanya 3 tahun kalau tidak salah. Masuk kalau agak tinggi sedikit, status sosialnya misalnya pamong atau mungkin pegawai Hindia Belanda, ya pegawai kerajaan Belanda dan sebagainya, itu naik di sekolah government itu 4 tahun. Nah ada satu lagi yang paling tinggi itu ELS, yaitu biasanya orang Belanda atau orang Eropa, itu 7 tahun. Di sekolah desa saja beliau tidak lulus. Bukan tidak lulus, tidak diselesaikan. Karena memang bapaknya, yaitu Profesor Dr. Abdul Karim Amrullah itu menginginkan si Malik ini. Ya, beliau kan kecilnya sering disebut si Malik sama ayahnya itu. Nama kecilnya namanya Malik. Nama panggilannya Malik. Ya, jadi memang ayahnya ingin si Malik ini jadi ulama. Dari 4 bersaudara ini, beliau lah yang dibuat backbone lah ya, untuk jadi ulama gitu. Maka selain disekolahkan di sekolah desa, beliau disekolahkan di sekolah diniyah juga. Di sekolah diniyah saja tidak selesai juga, baik yang di Maninjau maupun di Bukit Tinggi, itu pun tidak selesai juga, dikarenakan satu, beliau memang bandel memang ya. Menurut sejarah dan buku-buku beliau sendiri juga yang mengatakan memang bandelnya luar biasa. Bandel ya? Waktu kecilnya itu. Tapi tidak sampai berantem atau sampai berantem? Berantem, kemudian bikin orang nangis, bikin orang babak belur ya. Biasalah sebenarnya bandelnya itu bandel anak kecil ya. Akan tetapi mungkin di luar dari ekspektasi ayahnya. Harusnya dia menyelesaikan dengan sebaik-baiknya belajar itu. Tapi ternyata dia tidak bisa menyelesaikan seluruh, baik sekolah formal maupun informal. Formalnya sekolah desa, informalnya sekolah diniyah itu juga tidak beliau selesaikan. Akhirnya dengan seperti itu, beliau mau tidak mau otodidak. Banyak belajar beliau. Apapun dia baca, termasuk buku-buku Muhammad Al-Afghani Afghani ya waktu itu, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, itu adalah tokoh-tokoh besar di Timur Tengah. Sekecil itu dia sudah bisa membaca atau memahami tokoh-tokoh besar waktu itu. Padahal buku-bukunya itu dalam bentuk bahasa Arab gitu ya. Betul, ada yang sudah bahasa Arab, ada yang cetak Melayu dan sebagainya. Beliau sudah menggali itu, masih kecil. Secara otodidak waktu itu. Tanpa panutan ya? Iya, karena tadi ketika beliau sadar bahwa beliau juga harus belajar, tapi dia tidak mau menyelesaikan di sekolah formal. Akhirnya dia harus mempelajari sendiri, yaitu di perpustakaan, salah satu perpustakaan yang ada di sana ya, di Sumatera. Beliau banyak mengkaji itu. Dengan seperti itu terbukalah wawasan beliau. Ketika wawasan beliau itu terbuka, beliau banyak mendengar tentang tokoh-tokoh di Jawa. Waktu itu tokoh di Jawa adalah ada Cokro Aminoto. Dia mendengar Ki Bagus Hadikusumo, dan dia mendengar seluruh tokoh-tokoh yang ada di Jawa yang santer sekali sampai ke Sumatera Barat. Ini orang-orang luar biasa ini. Selain ketokohannya juga sangat tersebar tentang yang positif, ada juga yang kemudian membuat satu tuduhan fitnah. Ya, fitnah dalam bahasa Indonesia ya. Tuduhan bahwa Cokro Aminoto itu adalah penjilat, ya, penjilat penguasa. Dia yang memakan harta rakyat dan sebagainya. Itu yang didengungkan oleh Datuk Batuah dan kawan-kawannya, termasuk Natarna Zainuddin. Dia memprovokasi di daerah Sumatera Barat khususnya untuk mengikuti jalur komunis, sosialis komunis. Akan tetapi setengah-setengah sosialis komunis, tapi masih beragama lah gitu ya. Dan seolah-olah justru agama disandingkan dengan sosialis komunis ini, bahwa agama sangat mengakomodir sekali nih sosialis komunis, sama seperti pemahaman agama kita, agama Islam gitu. Sedangkan Sumatera Barat kan terkenal sekali sangat agamis ya. Agamis. Betul. Dari situ Buya Hamka berpikir bahwa jangan-jangan tokoh ini sebenarnya tokoh antagonis apa protagonis. Jadi yang tersebar di sisi lain, di majalah lain yang membela Cokro Aminoto adalah orang luar biasa, tokoh negara, tokoh nasional, ya pembela rakyat. Tetapi di sisi lain, yaitu dari orang-orang komunis, bahwa dia adalah
tokoh penjahat, Oke, penjilat negara, memakan uang rakyat dan sebagainya. Jadi dia dilema. Bahasanya, ya. Seperti itu. Dengan bahasa bahwa Cokro Aminoto ini adalah seorang nasionalis gitu ya, pembela Betul. gitu. Lalu di lain sisi itu di framing buruk juga. Betul, di frame buruk. Sehingga itu juga membuat dia, saya harus datang ke Jawa. Saya harus melihat seorang tokoh besar ini seperti apa. Oke, sebelum itu tadi kita selesaikan tentang pendidikan beliau ya. Oke, pendidikan beliau betul. Jadi tadi yang saya suka katakan bahwa pendidikan formal tidak selesai, pendidikan informal juga tidak selesai, maka di bawah bimbingan bapaknya akhirnya. Oh gitu. Jadi formal dan informal nggak selesai. Tidak selesai. Oke. Akhirnya di bawah bimbingan ayahnya soal masalah agama, soal masalah Quran, masalah apa. Setelah itu kemudian dia otodidak. Intinya otodidak. Oke. Umur masih kecil Pak, 14-15 tahun. Zaman sekarang jadi apa itu orang-orang ini? Tapi di zaman itu Buya Hamka itu pola pikirnya sudah pola pikir orang dewasa. Bahkan tadi tingkat bacaannya aja bacaan orang-orang tokoh dunia. Ya betul, betul. Termasuk juga apa yang dia terima, pengetahuan itu adalah tentang pengetahuan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, termasuk yaitu tokoh-tokoh yang ada di Jawa. Sehingga ada satu kebulatan tekad bagi seorang Buya Hamka untuk pergi ke Jawa, untuk belajar dan sebagainya. Singkat cerita, walaupun ini sebenarnya tidak singkat ya, proses beliau ke Jawa itu, tapi kita singkat saja. Akhirnya beliau diizinkan oleh ayahnya Abdul Karim Amrullah itu untuk pergi ke Jawa. Ternyata di Jawa itu beliau ketemu dengan pamannya yang ada di Jogja. Ada namanya Ja'far Amrullah. Oke. Itu paman. Oh, ini Amrullah ini marga ya? Ya, kayak marga keluarga besar ya Amrullah ini. Oke. Beliau datang ke Jogja ketemu pamannya, akhirnya disambut baik. Ya, seorang Malik ini disambut baik. Bagaimana mau ke sini, seperti apa, mau apa gitu. Dia mau belajar di Jawa, ingin banyak mempelajari agama, politik dan sebagainya. Pokoknya apa yang ada di Jawa, katanya Jawa ini adalah pusatnya pendidikan, epicentrum seluruh yang ada di Indonesia itu ya dulu itu Jawa gitulah. Dulu. Oke, terus akhirnya kata Ja'far Amrullah, oke kalau gitu kita belajar. Kita ketemu para tokoh-tokoh itu. Belajar apa? Belajar agama. Kalau belajar agama, kita di Sumatera Barat juga sudah belajar agama, apalagi seperti apa sih gitu. Enggak, jangan protes dulu, kita belajar dulu. Sama Ja'far Amrullah itu dibawa dengan majelis kajiannya Ki Bagus Hadikusumo yang dari Muhammadiyah. Datang ke dia. Malik mengikuti kajiannya Ki Bagus Hadikusumo. Belajarnya juga belajar tafsir biasa. Di Sumatera Barat juga belajar sama bapaknya, belajar tafsir juga sama. Apa bedanya ini? Ketika pas sudah masuk belajar tafsir, Ki Bagus Hadikusumo membuka tafsirnya tafsir Bayubawi dengan Melayu ya, bahasa Melayu. Tapi kata Malik, ada perbedaan memang Jawa dengan Sumatera itu tetap ini beda. Di usianya masih belasan tahun. 15 tahun. Tapi dia sudah bisa membedakan. Betul. Oke, luar biasa. Betul. Dia sudah bisa membedakan itu Di usia belasan tahun. belasan tahun. Luar biasa. Dia melihat, bener beda, unik. Kata dia, dulu waktu belajar tafsir di Sumatera, di Maninjau, dengan bapaknya, dengan buya yang lain, dengan syekh yang lain, dengan kiai lain, itu mempelajari, kemudian membaca matan tafsirnya, bagaimana sorof nahwunya agar membaca belajar dengan benar. Itu yang diungkap. Ternyata kalau di Jawa bukan itu saja yang diungkap. Ketika Ki Bagus Hadikusumo itu dia memaparkan ayat demi ayat, menyampaikan, terjemahkan, menyampaikan kemudian makna per makna, kemudian menyampaikan isi kandungannya seperti apa. Yang kita ambil makna kandungan dari ayat ini apa, dijelaskan secara rinci oleh Ki Bagus Hadikusumo. Itulah yang membedakan. Berarti di Jawa kita tidak salah untuk mempelajari. Jadinya dia nggak kecewa. Tidak kecewa. Selain itu juga dia belajar kepada Ki Hadikusumo itu adalah mempelajari tentang filsafat. Ya, bahasa kita mungkin ilmu kalam. Ya, mantiknya. Agar lebih terarah, ilmu logika. Disampaikan atau belajar kepada Ki Bagus Hadikusumo itu. Di sisi lain, itu masih kurang menurut Buya Hamka. Ini saya harus masuk
ke sini itu tujuan utama harus ketemu dengan Cokroaminoto. Haji Umar Said Cokroaminoto, yang katanya tokoh besar, tokoh utama yang ada di Jawa. Kalau hanya belajar kepada Ki Bagus, ini saya masih kurang. Maksudnya saya belum sesuai dengan niat tujuan terakhir itu, tujuan utama. Tetapi kalau mau belajar dengan Cokroaminoto itu, dia harus masuk di sekolah SI, Sekolah Syarikat Islam. Ada syaratnya untuk masuk ke Sekolah Syarikat Islam, minimal umurnya 18 tahun. Nah, beliau waktu itu pas mau masuk itu 16 tahun. 16 tahun. Artinya beliau akan ditolak. Ya. Sesuai dengan syarat pendaftaran, dia akan ditolak. Akhirnya dia lobby ke sana kemari, melalui Jafar Amrullah, melalui Marah Intan. Akhirnya dia diformulir dinaikin 2 tahun jadi 18 tahun. Untuk belajar, saking ingin belajar dengan Cokroaminoto. Di usia 16 tahun tapi dia sudah mulai cerdik untuk melakukan jalur itu ya. Betul. Karena bagi dia percuma saya jauh-jauh ke Jawa, kemudian tidak bisa ketemu dengan tokoh besar itu. Dia harus ketemu dengan tokoh besar. Akhirnya diterimalah ya, singkat cerita diterima di sekolah SI. Jadi di sekolah SI itu ada sekolah yang di dalamnya memuat banyak pendidikan yang diajar langsung oleh para tokoh-tokoh bangsa waktu itu, khususnya tokoh SI, termasuk Cokroaminoto juga turun di sana. Akhirnya yang namanya Malik ini alias Buya Hamka belajarlah di situ. Ketika beliau belajar, ternyata para pendidiknya nggak satu. Termasuk ada Ki Bagus Hadikusumo juga ada di dalam. Yang tadi beliau belajar dari. Betul. Ada juga di sana ada Suryo Pranoto turun. Beliau mempelajari atau mengajarkan sosiologi. Turun lagi di situ Kiai Haji Fakhruddin. Kiai Haji Fakhruddin dia mengajarkan tentang fikih dan usuluddin. Nah, barulah kemudian masuk HS Cokroaminoto, dia mengajari Islam dan sosialisme. Buya Hamka memberikan satu catatan penting, artinya menurut saya ini bagus juga. Perspektif Buya Hamka. Kalau yang namanya Suryo Pranoto cerdas, dia cepat, dia memberikan pelajaran sehingga tidak banyak bercanda, tetapi keilmuannya yang sangat dalam sekali. Cepat dia harus pelajari, ditulis, diterangkan dan sebagainya. Kalau Kiai Haji Fakhruddin itu dia humoris, humoris, penuh santai, akan tetapi kedalaman pengetahuan dan pemahamannya luar biasa. Nah, sedangkan sekelas Cokroaminoto itu ada orang yang punya karisma tinggi, punya wibawa, beda dari yang lain. Karisma tinggi, punya wibawa. Ketika beliau masuk ke ruangan, semua orang hening. Hanya jangkrik doang yang tidak tahu malu. Krik. Datang, dia sampaikan teori-teori tentang Islam dan sosialisme. Penuh nadanya bertuah, bahasa beliau kan begitu. Nadanya sangat bertuah. Dan beliau memiliki retorika pidato yang sangat indah dan sangat bagus. Ini sekelas Buya Hamka loh, yang memiliki cita rasa tinggi juga beliau di dalam retorika. Melihat orang, menurut dia punya retorika tinggi luar biasa kan. Itulah sekelas Cokroaminoto, luar biasa. Pantasan nih orang ya dikagumi oleh siapapun, termasuk Haji Agus Salim saja di dalam satu majalah yang koran yang dia buat atau koran yang dia pimpin, sering memuji-muji tentang Cokroaminoto. Dia bisa merasakan sekali bagaimana karisma, wibawa, keilmuan, retorika beliau pidato dan menyampaikan sesuatu luar biasa, kata beliau. Kemudian dia menceritakan tentang sosialisme dari A sampai Z, sehingga dia faham apa yang dimaksud tentang sosialis, Marxisme dan sebagainya, diterangkan secara rinci oleh yang namanya Cokroaminoto itu. Barulah dia berpikir, oh berarti Datuk Batua, Natar Zainuddin yang jadi corong utama sosialis di Sumatera Barat itu nol besar. Dia bisa langsung ketemu dengan Cokroaminoto. Beliau belajar di sana hampir sekitar 1 tahun lebih. Begitu. Jadi ini bukan di sekolah formal ya? Ini bukan sekolah formal, ini sekolahnya sekolah SI. Iya, sekolah SI.
Oh, sekolah S ini pun juga tidak sekolah formal ya? Bukan, jadi ini memang sekolah milik syarikat Islam. Tapi dia nggak terdaftar gitu-gitu ya? Iya, ya kan banyak juga misalnya sekolah Informal ini ya? informal tuh banyak ya. Ya, Contoh ya. misalnya yang Ki Hajar Dewantara kan juga punya taman siswa kan. Yes, Itu yes, sekolah-sekolah swasta kan hitungannya. Yang dimiliki oleh para tokoh. Ya. Dan tentunya ini sangat bagus ya, membina, kaderisasi dari dalam oleh orang-orang atau dengan tokoh-tokoh besar, luar biasa hasilnya. Oh, jadi Dan Cokro Aminoto juga melihat bahwa Hamka ini memiliki bakat tinggi dan dia punya kesungguhan besar di dalam Belajar. mencerna pelajaran itu. Dia melihat bahwa Hamka ini sosok nanti akan jadi kader di kemudian hari. Cokro melihat begitu juga. Gitu ya? Seperti itu. Jadi uniknya itu di usianya yang masih belasan tahun itu, artinya masuk di, walaupun sebetulnya dia itu menyelesaikan studi di SI, itu cuma 1 tahun ya Ustadz ya. Sekitar 1 tahun. Ini usianya pun juga masih belasan. Masih 17 ya Masalahnya berarti. usianya 16 tahun. 16 sampai karena ke gara-gara 17. untuk masuk dibikin jadi 18 tahun. Gitu ya, biar memenuhi minimal gitu. Agak saja masuk. Artinya ketika sampai lulus selesai gitu ya, berarti usianya baru 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun kan? Betul, 17 lebih. tahunan gitu. Nah, tapi dia sudah mulai pandai membedakan antara masing-masing ilmu itu sendiri. Betul. Gitu ya. Bahkan soal masalah guru ini dan guru ini yang cara penyampaiannya tentang nasionalis dan agamis itu yang Betul. luar biasa ya. Gitu. Betul. Luar biasa. Jadi memang jangan sampai salah ya, khususnya bangsa Indonesia. Buya Hamka otodidak, ilmunya kok bisa begitu? Tidak. Dia otodidak, dia belajar dengan sesungguh-sungguh. Kemudian juga dia belajar kepada para tokoh itu tadi. Beliau langsung ketemu ulama, beliau bertemu dengan para tokoh bangsa. Sehingga ilmunya bukan ilmu hasil pemikiran ecek-ecek. Jadi memang ini otodidak ini adalah otodidak yang belajar langsung kepada guru Iya, gitu ya. betul. Di sisi lain otodidak, kemudian Iya. juga langsung privat. Ya bukan karena baca bukunya saja gitu ya. Iya, Selain betul. daripada baca pikiran-pikiran ini orang, dia pun langsung kunjungi langsung. Betul. Oh, luar biasa. Selain itu juga dia ketemu dengan salah satu iparnya. Jadi beliau punya saudara, berarti saudara ipar ya, anak tidak seibu, ya, sebapak tapi tidak seibu. Namanya Fatimah. Ini memiliki suami, namanya A.R. Sultan Mansur. Oh. Itu di Pekalongan. Oke. Nah, beliau itu juga ahli tafsir. Ya, beliau juga orang cerdas, Pak. Ya, orang alim juga. Beliau juga banyak belajar kepada Sultan Mansur itu. Makanya di dalam bukunya Falsafah Hidup, beliau menulis sering berterima kasih kepada kakak iparnya yang waktu umur belasan tahun sering mendampingi beliau, sering mengajari beliau, sering mendidik beliau dalam urusan-urusan tafsir dan sebagainya di bawah Sultan Mansur. Dan juga banyak jasa-jasa Sultan Mansur selama beliau meniti dari umur belasan kepada umur puluhan waktu itu ya. Buya Hamka ini adalah sosok yang tidak lulus melalui sekolah formal. Betul. Tetapi konsentrasinya paling besar itu di bidang pendidikan. Hampir seluruh disiplin ilmu ya. Disiplin ilmu. Ya, disiplin gitu ya. ilmu, termasuk juga masalah pendidikan. Salah satunya bukan itu. Di dalam masalah sejarah juga beliau sangat concern. Bahkan kalau misalnya diuji dengan lulusan sekolah formal, jauh ini kalah Oh jauh. ya, beliau kan sudah mendapatkan profesor doktor, Pak. Beliau udah mendapatkan profesor doktor itu. Itu luar. Nah, ini ada ceritanya lucu. Namanya juga masih umur belasan, Pak. Ya. Datang ke Jawa dari Sumatera. Sudah membawa banyak ilmu, seolah-olah begitu. Oke, ini dari Jawa, Iya, dari Jawa. Pulang kampung Harus pulang kampung, Oke, pulang kampung harus karena pulang kampung. menurut Sultan Mansur, yaitu kakak iparnya, Oke. beliau pulang. Oke. Harus bantu ayahnya, Oke, ya. Buya. Akhirnya beliau pulang. Ya, pulang ke Baninjau. Dengan segala gagahnya. Waduh. Namanya juga umur segitu ya. Ya. Kalau ilmu baru secuil, merasa sudah segunung kan? Wah, petantang-petantang bahasanya itu, wah. Ya, namanya ayahnya kan disebutnya Nyak Doktor ya. Beliau juga disebutnya ya Syekh di sana kan. Kau sudah matang nih kayaknya nih Malik. Kalau begitu bantu-bantu ayah Hajar. untuk dakwah dan sebagainya. Jadi kalau ada
dakwah kemana, ini Malik selalu dibawa untuk ganti atau minimal tadi untuk diperkenalkan, ya bahasa sekarang diorbitkan sebenarnya ya. Sebenarnya Syekh Abdul Karim Abdullah itu endorse kemudian ngorbit. Sebenarnya begitu itu ya. Berarti zaman dulu tuh sudah ada promote-nya. Nah, akhirnya Buya sering ikut. Buya Hamka sering ikut dengan ayahnya. Sering bahkan tanpa ikut dia sudah mendapatkan jadwal sendiri. Di Maninjau sudah sering dakwah. Melihat seperti itu retorikanya yang luar biasa. Buya Hamka ini. Buya Hamka karena dia dia mengikuti retorika orasi-orasinya tokoh-tokoh besar di Jawa. Cokro Aminoto bagaimana beliau kalau ngajar, kalau lagi tablignya di SI, beliau juga sering mengikuti tablig di SI juga. Bagaimana Cokro tampil di hadapan para para jamaah atau simpatisan di SI yang ribuan orang, puluhan ribu dan sebagainya. Belum lagi tokoh-tokoh SI yang kemudian kalau naik ke mimbar itu luar biasa, menjadi singa mimbar begitu. Dan dia mempelajari betul ya irama-irama di dalam pidato-pidato orang-orang SI dengan segudang pemahaman dan pengalaman ditambah dengan irama-irama yang punya tuah begitu ya, bahasa Buya Hamka itu. Nah, itu yang dipelajari betul sama Buya Hamka. Jadi ketika beliau dakwah di sana meledak-ledak, kemudian punya retorika yang bagus sehingga diterima betul tuh sama masyarakat Sumatera. Wah, Hamka mantap, Malik mantap. Tapi lama-kelamaan terus ke sini orang makin ketahuan. Ini Malik retorikanya saja yang bagus nih, pidatonya saja yang jago ini. Tapi kalau baca ayat sama baca nahwu shorof sering keteledoran nih, sering teledor. Mansub baca marfu, marfu baca majrur gitu deh. Dan itu diakui sama Buya Hamka. Masih banyak kekurangan di dari sisi bahasa Arab, sehingga itu menjadi cibiran orang waktu itu. Kalau di depan dia memuji, di belakang dia mencaci. Nah, itu bagus retorika doang, bahasa ininya belum alim. Bagi mereka di sana belum tahu bahasa Arab itu belum alim. Oh gitu. Ini banyak salahnya. Sampai kedengaran juga oleh ayahnya. Ini Malik masih banyak salahnya kalau dalam urusan-urusan nahwu sorofnya dan sebagainya lagi. Sehingga disampaikan juga oleh ayahnya itu, Malik, jangan kau pintar berpitado saja, tapi sedangkan bahasa ilmu nahwunya masih rusak, kau belum alim. Nah, itu membuat satu pukulan dahsyat ya terhadap Buya Hamka itu. Buya Hamka merenung dengan seperti itu. Iya, saya banyak kekurangannya dan sebagainya. Banyak orang kemudian banyak mencibir di situ. Wah, ini kayaknya saya harus belajar lagi. Akhirnya dia punya tekad yang luar biasa. Bukan dikatakan Hamka kalau tidak punya tekad setinggi langit begitu. Akhirnya dia mengumpulkan uang hasil penjualan kapas dari pohon kapasnya dia itu. Dikumpulkan uangnya, kemudian dia pergi ke jauh, ke Mekah beliau. Merantau ke Mekah. Lebih jauh lagi. Berbulan-bulan bahasa Arab. Berbulan-bulan ke Mekah. Akhirnya bertemu di Mekah, bertemu juga banyak ada saudara-saudara yang dari Sumatera Barat, termasuk beliau ketemu dengan syekh besar di sana. Itu juga guru-gurunya para tokoh bangsa di Indonesia, termasuk juga gurunya Hasyim Asy'ari. Oh, yaitu juga di sana. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dari Minangkabau juga, dari Sumatera Barat juga. Ketemu di sana, beliau belajar banyak di sana, beliau banyak belajar juga bahasa Arab dan sebagainya. Terus berbulan-bulan di sana, kalau tidak salah sekitar 8 bulan beliau belajar, ketemu dengan Haji Agus Salim. Mereka semua di sana nih, berkumpul di sana. Ketemu dengan Haji Agus Salim. Haji Agus Salim waktu itu sudah jadi tokoh bangsa kan. Ketemu juga di situ. Akhirnya belajar kepada Haji Agus Salim. Kata Haji Agus Salim diberikan nasihat, Hamka, kau pulang. Jangan di sini. Padahal Buya Hamka menginginkan bertahun-tahun di Mekah, tidak mau pulang. Ingin menebus ya caci makian orang-orang tentang saya gitu bahasanya. Gengsinya itu muncul kan. Akhirnya kata Agus Salim pulang. Kau bantu-bantu di Sumatera. Jangan di sini. Dia mengikuti nasihat Agus Salim, akhirnya dia pulang lagi setelah sekitar 8 bulan beliau merantau sampai Mekah itu. Tapi tidak langsung ke Maninjau, ke daerah Maninjau ya.
Tapi beliau pergi dulu langsung ke Medan malah. Medan. Beliau pergi ke Medan, kemudian beliau sudah mulai menulis. Beliau menulis, pertama kali dia belajar menulis, ada menulis tentang sejarahnya dia, bagaimana perjalanan haji dan bagaimana kondisi haji di sana. Karena beliau juga sambil haji ternyata di sana. Terus beliau menulis, dimasukkan tulisan itu ke koran-koran dan akhirnya diterima. Akhirnya sudah dapat uang tuh. Selain itu kemudian ada juga orang-orang pedagang-pedagang dari pihak perkebunan kalau tidak salah untuk belajar Quran dan sebagainya. Ke beliau akhirnya beliau mengajar, akhirnya kan mendapatkan nafkah di situ. Sehingga bagi dia, oke, saya bisa survive. Sudah survive di Medan waktu itu. Nah, tidak lama kemudian diutuslah Sultan Mansur oleh ayahnya untuk menjemput Malik, iparnya. Karena kalau ke iparnya pasti dengar gitu ya. Kan gurunya juga. Akhirnya terpaksa dijemput oleh Sultan Mansur bahwa Malik kau harus pulang bantu ayah ya, untuk berdakwah di Maninjau. Akhirnya beliau pulang juga untuk berdakwah di Maninjau. Dengan tadi segala keilmuan yang dia sudah dapatkan, minimal sudah terbentuk tuh. Sudah sempurna ini. Sudah terbentuk keilmuan dia. Ya, bagaimana kalau dia berdakwah mencukupi tuh ya. Kebutuhan basic dalam pengetahuan keislaman itu. Begitu. Biasa. Baik, ini menyoal soal masalah Hamka ini menarik Ustadz ya. Karena memang sosok yang memang tidak lulus sekolah formal tetapi punya kecenderungan besar dalam urusan pendidikan gitu. Artinya dia tidak terbatas pada ruang pendidikan formal saja. Ketika kemudian kita kombinkan dengan persoalan hari ini, banyak orang putus sekolah karena soal masalah tidak bisa ikut pendidikan di pendidikan formal. Jadi begitu tidak bisa masuk pendidikan formal, mereka putus, seolah-olah tidak ada lagi alternatif yang bisa menimba ilmu di sana. Nah, Hamka tidak serupa dengan itu. Justru kemudian dia menyempurnakan gitu ya. Dan membentuk pola di dalam basically-nya itu, pendidikan itu justru tidak lewat pendidikan formal tetapi adalah jalur non formal. Dan justru dia ketemu langsung dengan para guru-guru besar yang kemudian itu semakin lebih tambah membenturkan dia dengan persoalan-persoalan yang dimana membentuk dia semakin lebih tambah kokoh lagi gitu ya, matang. Nah, satu hal yang bagi Ustadz itu adalah menarik daripada sosok Buya Hamka ini. Menarik semuanya ya. Dari sifatnya, dari sisi keilmuannya, kemudian disiplin pengalamannya juga sangat luas dan kompleks. Ya. Kemudian cara tegasnya beliau di dalam menyampaikan dakwah dan hak menurut pemikiran dia, tetapi juga di sisi lain dia harus bisa tasabuh, toleransi terhadap sesuatu perbedaan menurut dia. Gimana coba dirangkum? Jadi masalah prinsip pemikiran dia bisa tegas dan tidak ada orang yang bisa menggoyahkan pemikiran itu. Tetapi di sisi lain dia bisa bertoleransi dengan pemikiran orang yang tidak berseberangan dengan dia tanpa harus marah-marah, tanpa harus menjustis, tanpa harus kemudian menyalahkan gitu loh. Jadi beliau ini tidak gampang untuk menyalahkan orang. Gitu ya, bahwa ente salah pikiran ini salah gitu ya. Tapi justru kemudian ngikut aja gitu ya. Jadi, dan membenarkan. Dia tidak menyalahkan pendapat orang yang berseberangan, tapi dia juga tidak mengikuti itu. Dia mengikuti pemikiran yang sudah menjadi arah pola dia bahwa ini adalah benar. Paham ya? Jadi dia tegas dengan pemikirannya, tidak goyah dengan pemikiran atau bantahan orang atau apa. Tapi juga dia tidak mudah untuk menyalahkan pemikiran orang yang tidak sepaham dengan dia. Artinya kesalahan orang itu pun dia hargai. Iya, gitu. betul. Sembari dia melakukan pembenaran atas kesalahan itu. Jadi dia sosok yang tadi orang sebut banyak cibiran ke Buya Hamka itu yang tidak paham ya. Kakulah, jumudlah, keraslah. Itu tidak ada sebenarnya pada Buya Hamka begitu tuh.
beliau tegas ketika pemikiran prinsip yang tidak boleh dirubah menurut dia. Oke. Nice. Tapi di sisi lain beliau akan menghormati pemikiran orang yang berbeda dengan dia dengan segala penghormatan kepada orang tersebut. Kita kasih contoh saja. Ya. Ini sebenarnya sudah potongan jauh ya. Ya. Kita sebenarnya biografi beliau sangat lengkap. Nanti kita sampaikan lagi deh. Ya, pada lain kita kesempatan, flashback ya. lagi. Oke. Kita contoh begini. Ketika Abdullah Syafi'i, seorang tokoh kiai besar Betawi, berkunjung ke rumahnya. Oke. Beliau ini kan tokoh NU. Ya. Beliau datang ke rumahnya bertamu. Itu bertamu di hari Jumat, seperti hari inilah ya, hari Jumat. Oke. Sampai beliau bertemu dengan sholat Jumat. Oke. Akhirnya dia mau tidak mau harus sholat Jumat di Masjid Al-Azhar. Nah, di Masjid Al-Azhar itu masjid yang dipimpin oleh Buya Hamka. Oke. Nah, sedangkan hari-hari di Al-Azhar, termasuk juga mekanisme sholat Jumat di Al-Azhar itu kan dengan satu kali adzan. Bagaimana Muhammadiyah kan satu kali adzan. Oh, oke. Al-Azhar di mana nih? Bukan Mesir ya? Iya, bukan, yang di Kebayoran. Oh, Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru. Iya, Kebayoran. Oke. Gitu. Nah, terus ketika datang Kiai Abdullah Syafi'i sebagai tamunya yang dari NU itu kan 2 kali. Ya, kalau adzan Jumatan 2 kali. Oh iya, betul. Ya kan? Betul. Dia lakukan itu, Pak. Dia mempersilahkan Kiai Abdullah Syafi'i untuk jadi khotib dan jadi imam dengan adzan 2 kali sebagaimana NU melakukan itu. Oke, padahal beliau ini Muhammadiyah loh. Padahal Muhammadiyah, tapi karena ada Abdullah Syafi'i, karena ini berbeda seperti itu, dia melakukan itu. Coba. Dia menghargai itu ya. Menghargai itu. Tidak harus menjadi persoalan. Tidak jadi persoalan. Prinsip beliau tentang masalah tadi misalnya fikihnya bahwa sholat Jumat dengan 1 kali adzan dan sebagainya. Oke. Tapi ketika dia bertemu dengan tokoh lain, tokoh di organisasi lain yang memiliki pemikiran begitu, dia hormati luar biasa sebagai tamu beliau di rumahnya. Itu luar biasa. Dan dia persilahkan gitu ya, melayaninya dengan luar biasa. Itulah budaya Hamka. Makanya apa yang menjadi kaku jumud tidak ada. Contoh lain misalnya, ketika beliau sudah kalau tidak salah sudah jadi ketua MUI, beliau melakukan kunjungan ke Gontor. Oke, Gontor yang di Ponorogo ya. Oke. Imam Zarkashi waktu itu. Beliau datang ke sana. Beliau dipersilakan untuk jadi imam. Oke. Oleh Imam Zarkashi ya. Kiai Haji Imam Zarkashi. Silakan untuk jadi imam. Hanya beliau jadi imam. Karena beliau ini Muhammadiyah, tentunya tidak ada kunut kan? Ya benar. Tapi dikarenakan ini di Gontor ini NU. Alright. Akhirnya ketika sholat subuh, dia jadi imam setelah 2 rakaat mau ke 1 rakaat mau ke 2 rakaat ya, setelah ruku semua santri mau mengira bahwa langsung sujud. Tapi ternyata kemudian kunut dan fasih sekali kunutnya luar biasa. Habis itu baru turun. Beliau ini mampu memposisikan dirinya luar biasa. Gitu ya? Jadi sebut kaku jumudnya tidak ada. Beliau prinsip untuk dirinya, dia bela sesuai dengan pemikiran dan kehendak bahwa ini adalah kebenaran menurut dia dan tidak bisa digoyangkan dengan yang lain. Tapi kalau untuk urusan menghormati pemikiran orang, dia nomor wahid. Dia juga bisa menghormati pemikiran orang. Sebagaimana orang juga bisa menghormati pemikiran Buya Hamka kan seperti itu. Baik, saya kira kita cukupkan dulu Ustadz. Ini menjelang maghrib ya. Ini insyaallah nanti kita akan banyak bahas partnya lagi. Ini ya. Nanti kita akan bahas lagi pada lain kesempatan menyoal masalah sosok tokoh yang bukan hanya saja menjadi kebanggaan Indonesia, tapi sekali lagi menjadi kebanggaan Asia Tenggara minimalnya itu. Ya. Baik, itu yang dapat kami sampaikan teman-teman semua. Satu hal yang patut kita ambil dari perbincangan kami yang singkat ini menyoal soal masalah Buya Hamka ini adalah soal masalah toleransi yang sangat luar biasa ini. Artinya dapat kita ambil satu hikmah daripada kisah Buya Hamka ini adalah masih secuil, Pak. Masih cuil ya, luar biasa. Yang kita ambil adalah beliau meyakini tentang kebenaran gitu ya, dan dia mengamini itu, tetapi beliau tidak pernah menyalahkan orang ataupun menjustifikasi orang lain dengan pemahamannya dan dengan keyakinan dia ya gitu. Bahkan justru kemudian perbedaan itulah yang menjadi menjadi hikmah. Perbedaan menjadi bentuk persatuan bagi dia. Oke, baik. Jadi perbedaan menjadi bentuk persatuan bagi dia ya. Gitu. Justru perbedaan ini beliau itu menjadikannya sebagai
silaturahim untuk menyatukan antara sesama umat muslim ya. Betul, Jadi betul. tidak harus sampai berdebat. Jangan subuh itu nggak pakai kunut, subuh itu harus kunut gitu ya, nggak ada ya. Belum tidak sampai kemudian ikut dalam ruang perdebatan kusir itu ya, Iya, nggak ada. Oke, saya kira demikian Ustaz. Nanti kita akan bahas lagi. Itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini teman-teman semua. Sesungguhnya kami ingin menampilkan banyak kepada teman-teman semua, tapi ini pembahasan kami sekali lagi sharing menjelang maghrib. Jadi biar ada saja perbincangan yang menarik, jadinya ya kami bincangkan perkara Buya Hamka ini agar bisa dapat di-showkan kepada teman-teman semua. Demikian teman-teman semua, video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat Anda, silahkan beri komentar Anda tentang sosok tokoh ini di komentar di bawah ini. Oke, dan kita akan bahas lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.